Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erawati, NIM 8578874. Saya dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya ingin presentasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu berupa RPP. Nah, di sini yaitu saya mengambil mata pelajaran IPA dengan tema ekosistem dan rantai makanan. Alokasi waktu 2 kali 30 menit. Nah, tujuan pembelajaran, dengan adanya pembelajaran ini, peserta didik dapat mengenal ekosistem dan rantai makanan yang berada di lingkungan sekitarnya, serta dapat memahami macam-macam rantai makanan. Selain itu, peserta didik dapat membedakan peran makhluk hidup sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Deskripsi modul ajar. Dengan adanya modul ajar ini, ekosistem dan rantai makanan dirancang untuk dapat mengembangkan pemahaman peserta didik dalam memahami ekosistem dan rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar, serta seperti contoh dari ekosistem sawah. Modul ini mencakup serangkaian ekosistem dan rantai makanan, serta peserta didik dapat membedakan peran makhluk hidup sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan dalam waktu 10 menit. Guru dapat membuka pembelajaran di kelas dengan mengucap salam, berdoa, dan serta apresiasi, yaitu sebagaimana menanyakan apa yang dimakan hewan peliharaan mereka. Dengan pertanyaan ini, siswa akan berpikir dan menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai ekosistem dan rantai makanan, serta dapat memotivasi peserta didik dalam memulai pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini memerlukan waktu 50 menit, yang mana guru dapat menjelaskan tentang pengertian ekosistem dan rantai makanan. Nah, selain itu, siswa dapat melihat gambar video pendek mengenai ekosistem yang berupa contoh ekosistem sawah, yang mana ada padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Nah, yang kedua, berupa peserta didik didorong untuk bertanya mengenai rantai makanan dalam ekosistem sawah, siapa yang dimakan dan siapa dalam ekosistem tersebut. Seperti contoh, ayo anak-anak, dalam ekosistem sawah, tikus termasuk dalam kategori apa? Nah, ini termasuk pertanyaan untuk memancing siswa dalam mempelajari ekosistem tersebut. Maka dengan pertanyaan tersebut, guru dapat menunjukkan gambar berupa rantai makanan yang menjelaskan tentang tingkatan konsumen. Yang ketiga adalah guru dapat menjelaskan konsep adanya produsen. Contoh padi. Konsumen tingkat 1 berupa pemakan tumbuhan, contohnya adalah tikus. Nah, tingkat 2 pemakan daging berupa ular, dan tingkat 3 tingkat 2 berupa elang. Yang keempat adalah peserta didik membuat kelompok bermain peran dengan menggunakan kartu gambar hewan atau tumbuhan, lalu menyusun rantai makanan yang benar dengan di meja kelompok mereka. Dengan ini, siswa akan lebih aktif dalam berdiskusi. Yang kelima adalah setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil susunan rantai makanan mereka di depan kelas. Nah, dengan hal ini siswa akan berlatih berani dalam mengekspresikan atau menyampaikan sebuah diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga adalah penutup. Nah, penutup ini guru dan siswa dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, serta guru dapat memberikan lembar evaluasi singkat berupa sebuah kuis. Kelas dapat ditutup dengan berdoa bersama dan salam penutup. Yang B adalah penilaian asesmen, merupakan observasi keaktifan peserta didik dan kerjasama antar kelompok selama diskusi berjalan. Nah, peserta didik mampu menyusun permainan gambar pada rantai makanan dengan benar dan dapat menjelaskan contohnya. Nah, kuis mengenai peran makhluk hidup, yaitu berupa produsen dan konsumen, yaitu seperti contoh, padi termasuk dalam rantai makanan apa? Ular menjadi tingkat konsumen berapa? Pertanyaan rantai makanan terakhir berupa apa? Dan bagaimana jika rantai makanan tikus punah? Nah, ini termasuk kuis mengenai peran makhluk hidup tentang produsen dan konsumen. Nah, serta keterampilan dalam ketepatan siswa dalam menyusun dan menjelaskan bagian rantai makanan.
Nah, cukup sekian dari saya dari presentasi mengenai RPP ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.